tadi kamu datang ke sini itu untuk mengembalikan motivasi belajar kamu seperti dulu lagi. Bisa kamu ceritakan kepada ibu apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Jadi begini Bu, setiap kali saya mulai belajar rasanya itu berat sekali. Seperti itu aja saya rasakan. Begitu. Coba ceritakan lebih detail apa yang kamu rasakan saat ini. Setiap kali saya mulai belajar, baru bisa buka buku atau laptop, saya langsung malas. Jadi kayak saya langsung simpan. Jadi kerjaku di depan meja itu saya cuma bengong. Padahal ini deadline sudah di depan mata. Oke. Terus Yang bikin saya itu bingung Bu, nilaiku semester lalu bagus, tapi semester ini udah mulai turun. Jadi orang tua aku itu selalu bertanya, kenapa itu nilaimu udah turun? Terus teman-temanku juga mereka rasa kalau sifatku mulai berubah, kayak saya jadi pendiam. Terus ini juga saya suka bertengkar dengan pacarku. Padahal masalahnya masalah kecil tapi jadi besar. Anda tahu juga kenapa bisa begitu? Oke. Terus yang bikin saya bingung itu Bu, semester lalu masih bagus di nilaiku, tapi sekarang jelek sekali. Terus orang tuaku juga udah mulai bertanya kenapa nilaiku jadi jelek. Terus teman-temanku juga mereka sadari kenapa akhir-akhir ini saya jadi pendiam, padahal dulu sampai seperti itu. Terus ini juga masalah sama cowokku, sedikit kita berantem, padahal tidak ada hal-hal yang besar, tapi salah sedikit berantem terus. Begitu. Oke. Dari yang ibu dengar, kamu menceritakan beberapa hal yang membuat kamu terganggu akhir-akhir ini, seperti motivasi belajar, teman kamu, dan juga pacar kamu. Ketiga ini memang sangat penting untuk kamu saat ini. Tetapi bagaimana kalau kita fokus ke satu dulu, dimana tujuan kamu datang ke sini kan untuk motivasi belajar kamu agar tidak berkurang. Bagaimana kalau kita membahas tentang motivasi belajar kamu dulu? Iya Bu, karena saya rasa itu dia yang paling urgen untuk saat ini. Jadi saya rasa motivasiku harus kembali lagi seperti dulu. Oke, coba kamu ceritakan kapan kamu mulai merasa seperti itu. Kalau nggak salah itu Bu, dari awal semester terakhir 2 bulan yang lalu. Oke, 2 bulan yang lalu. Apakah ada kejadian khusus saat itu yang masih kamu ingat sehingga motivasi belajar kamu itu berkurang? 2 bulan yang lalu itu Bu, ada ujian untuk mata pelajaran favoritku. Nah, saya sudah belajar, saya kasih dia sampai saya tidur satu malam, tapi ternyata hasilnya mengecewakan sekali. Apa saya yang paling rendah nilaiku di kelas, jadi otomatis saya sedih sekali dan saya rasa kecewa sekali sama diriku sendiri. Itu Ibu. Oke, mendapatkan nilai yang cukup rendah itu memang sangat mengecewakan. Apalagi itu mata pelajaran yang termasuk mata pelajaran favorit kamu. Ibu memahami perasaan kamu bagaimana. Dan sepertinya karena nilai kamu rendah juga sangat membekas dan mempengaruhi semangat belajar kamu hingga saat ini. Iya Bu, saya rasa untuk apa saya belajar kalau misal saya begadang satu malam tapi hasilnya nilaiku jelek sekali, jadi mendingan gak usah saya belajar.
apa yang kamu rasakan saat kamu rasa seperti itu? Saya rasa saya jadi kayak orang bodoh. Kenapa teman-temanku yang lain mereka bisa, saya nggak bisa. Jadi saya rasa nggak usah bisa belajar. Karena kalau saya belajar pasti tetap nilaiku udah bakal jelek. Jadi dari yang kamu ceritakan tadi, sepertinya gara-gara nilai kamu turun, jadi kamu mulai meragukan kemampuan diri kamu sendiri gitu. Dengan keraguan itu yang membuat kamu jadi takut untuk memulai hal baru lagi, untuk mulai belajar lagi, karena kamu pasti berpikir, oh apa gunanya juga saya rajin belajar kalau nilai saya itu ujung-ujungnya tetap jelek gitu. Jadi karena keraguan kamu ini, kamu menjadi takut dan jadi malas untuk belajar, sehingga motivasi belajar kamu jadi berkurang. Apakah begitu? Betul Bu, seperti itu juga memang. Lalu bagaimana kegiatan belajar kamu sehari-hari ini? Jadi tuh Bu, kalau sekarang saya belajar, nanti kalau ada ujian sama tugas itu pun saya lakukan setengah hati Ji. Terus kalau misal tidak ada tugasku dengan ujian, saya sudah belajar sama sekali. Saya lebih pilih sama main HP, saya scroll IG kah, TikTok kah, itu Ji. Bagaimana nih perasaanmu saat kamu main HP daripada belajar? Tenang sih Bu, cuma saya rasa kayak kenapa saya buang-buang waktuku. Habis itu saya rasa kalau menyesal. Ibu lihat tadi kamu senyum-senyum gitu saat bilang lebih senang main HP. Tapi di sisi lain kamu juga bilang setelah main HP kamu merasa bersalah begitu. Sepertinya ada yang bertentangan dari dalam diri kamu, bertentangan perasaan dari dalam diri kamu. Jadi sebenarnya apa yang kamu rasakan saat ini? Karena kalau saya senang itu karena saya bisa istirahat dari tekanan belajar yang sebelumnya. Terus di sisi lain juga saya sedih karena saya tahu ini salah, tidak boleh saya seperti ini. Karena saya tahu ini nanti tidak bakal hambat saya di masa depan. Merasa bingung dengan perasaan yang bertentangan memang itu wajar kok. Banyak juga yang seperti itu. Apalagi posisi kamu sekarang itu memang sulit. Selanjutnya apa yang terjadi? Yang bikin berat itu karena orang tua aku udah mulai tanya-tanya kenapa itu nilaiku sekarang. Padahal mereka tidak tahu kemana kondisi yang sebenarnya. Mereka cuma tutup nilaiku Ji. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu terkait masalah ini? Tidak pernah cerita di orang tuaku karena saya tahu responnya mereka bakal yang seperti ya udah belajar yang rajin, tidak boleh cengeng, harus usaha begini. Jadi bukan ya untuk cerita sama mereka. Dari yang kamu ceritakan tadi, sepertinya kamu merasa tidak mendapatkan dukungan emosional yang kamu butuhkan dari orang tua kamu begitu. Jadi kamu juga merasa kalau mereka itu tidak mengerti posisi kamu itu seperti apa yang kamu rasakan. Iya betul, seperti itu yang saya rasakan. Hanya saya lebih pilih simpan sendiri di cerita daripada saya cerita ke orang tua. Selain nilai dan dukungan dari orang tua, apakah ada hal lain lagi yang menghambat motivasi belajar kamu? Saya juga bingung Bu. Saya tuh nggak punya tujuan yang jelas mau kuliah di mana. Terus orang tua saya juga minta untuk saya untuk kuliah, tetapi saya nggak tahu harus kuliah di jurusan apa dan saya belum tahu apa minat saya. Saya nggak punya tujuan yang jelas Bu, tapi orang tua saya
suruh saya untuk lanjut kuliah. Terus jurusannya tuh orang tua aku juga yang pilihkan. Jadi hal ini yang buat saya untuk tidak termotivasi dalam hal apapun, entah itu belajar atau kegiatan lainnya. Jadi saya memilih untuk diam. Jadi dari pembicaraan kita tadi ini ada 3 yang ibu tangkap. Yang pertama terkait dengan nilai kamu yang rendah sehingga membuat kamu kecewa dan tidak mau lagi untuk belajar gitu. Terus yang kedua, kamu tidak mendapatkan dukungan emosional dari orang tua kamu. Itu juga yang membuat kamu merasa apa gunanya kamu belajar lagi kalau dukungan dari orang tua kamu saja tidak ada gitu. Terus yang ketiga itu terkait dengan kedua masalah itu sehingga membuat kamu jadi malas belajar dan berpikir ngapain belajar kalau ujung-ujungnya juga nggak ada yang perhatiin atau tidak ada yang apresiasi begitu. Terus ini juga masalah kuliah nih, kamu disuruh kuliah sama orang tua kamu, tetapi jurusannya malahan mereka yang pilih, bukan kemauan kamu sendiri. Jadi itu yang menghambat motivasi belajar kamu sebenarnya. Bagaimana, betul kan? Wah, benar banget tuh. Ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi motivasi belajar saya sehingga menjadi seperti ini. Wah, benar kan? Dari ketiga yang ibu tadi sebutkan, mana yang paling membuat kamu merasa terbebani begitu? Sepertinya setelah saya coba pikir kembali, hal yang membuat motivasi belajar saya menurun tuh karena saya nggak punya tujuan yang jelas. Ini arahnya mau kemana setelah saya lulus. Oke, coba ceritakan kalau kamu diberi kebebasan untuk memilih jurusan minat apa yang mau kamu tekuni dan pelajari. Sebenarnya Bu, dari hati saya yang paling dalam, saya lebih tertarik ke jurusan seni dan sebagainya. Namun orang tua saya bilang kalau seni tuh kayak gini, tujuannya tuh nggak jelas, nggak punya arah kemana ke sini. Orang tua saya lebih memilih saya untuk masuk ke jurusan teknik yang katanya prospek kerjanya tuh bakal lebih luas dan sudah terjamin. Pilihan antara passion dan kemauan orang tua itu memang menjadi pilihan yang sangat-sangat dilema gitu. Itu pasti membuat kamu dilema, wah, aku harus pilih yang mana nih? Aku ingin masuk ke desain, tapi saya juga tidak mau mengecewakan orang tua saya, gitu pasti kan? Jadi itu yang membuat kamu merasa terbebani begitu. Iya Bu, saya tuh nggak pengen buat orang tua saya bakal khawatir dengan masa depan saya nantinya. Namun jika saya memaksakan kehendak saya ingin ke jurusan teknik tapi minat dan bakat saya ada di jurusan seni, itu pasti akan membuat saya ke depannya akan sulit menerima hal-hal yang akan terjadi di perkuliahan nanti. Seperti itu Bu. Oke, ibu bisa merasakan bagaimana perasaanmu ketika mengambil keputusan nanti. Pasti kamu tidak mau mengecewakan orang tua kamu juga seperti yang kamu bilang. Dari yang kamu bilang tadi kan minat kamu di bagian desain dan seni. Bagaimana perkembangan minat kamu nih? Apa kamu
cuma berpikir wah desain itu bagus, jadi di situ saja deh. Atau memang dari awal kamu memilih desain atau seni begitu? Apakah kamu pernah melihat? Apakah kamu pernah mencoba untuk menggambar atau hal-hal yang berkaitan dengan seni? Iya Bu, di waktu luang itu saya suka habiskan untuk menggambar dan membuat desain. Namun terkadang saya merasa saya membuang waktu luang saya dengan cara melakukan hal-hal itu. Jadi kenapa saya nggak belajar aja? Nah, tadi di awal kamu bilang kamu sering meluangkan waktu dengan bermain handphone, tapi karena terlalu lama dan ke-distract dengan handphone kamu jadi waktu belajar kamu tuh jadi berkurang, sehingga tugas-tugas yang seharusnya kamu kerjakan itu jadi menumpuk, padahal deadline itu sudah di depan mata gitu. Tapi sekarang kamu malah bilang kalau kamu menyempatkan waktu nih untuk mengembangkan minat kamu di desain, seperti membuat desain atau membuat seni-seni begitu. Nah, tadi di awal kamu bilang kamu sering nih bermain handphone untuk meluangkan waktu sebentar. Tetapi karena kamu terdistract dengan kegiatan kamu di handphone, jadi waktu belajar kamu jadi berkurang gitu. Terus karena waktu belajar kamu berkurang, nah tugas-tugas yang seharusnya kamu kerjakan itu malah menumpuk gitu. Padahal sudah jelas kalau deadline itu sudah di depan mata gitu. Nah, tapi sekarang kamu bilang nih kalau kamu juga sempat menyempatkan untuk membuat desain atau membuat seni. Pokoknya kamu menyempatkan waktu untuk mengembangkan minat kamu, padahal itu sudah jelas-jelas itu hal yang kamu sukai. Namun kamu malah bilang kalau itu malah membuang-buang waktu kamu. Kenapa tidak dipakai untuk belajar saja? Namun kamu bilang nih kalau kamu merasa bersalah karena telah melakukan kegiatan tadi. Tapi di sini kulihat ada yang tidak sejalan nih perasaan kamu dengan pemikiran kamu. Di satu sisi kamu bilang kamu tidak ingin lagi membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi di sisi lain kamu bilang lebih suka menyempatkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai seperti tadi mendesain. Jadi bagaimana? Apa yang kamu rasakan gitu? Iya juga ya Bu, ternyata saya tuh nggak malas belajar, tapi saya tuh lebih kayak pikiran saya tuh berada di tempat lain, jadi saya nggak bisa nih fokus belajar. Nah, tepat sekali. Jadi di sini bukan karena kamu malas begitu, tetapi karena energi kamu, pikiran kamu itu mengarah ke hal yang lain, yang justru hal itu, kegiatan itu yang paling kamu sukai gitu. Tetapi karena adanya muncul perasaan salah, jadi itu yang membuat kamu merasa terkurung gitu, merasa wah yang saya lakukan itu salah. Jadi adanya muncul konflik dalam diri kamu begitu. Waduh, saya jadi bingung nih Bu. Jadi sekarang tuh posisi saya harus seperti apa dan bagaimana? Kamu tidak perlu bingung.
Kamu cukup merasakan saja apa yang membuat kamu nyaman dan apa yang membuat kamu senang. Kegiatan yang senang tentang kegiatan yang bisa bisa mengisi waktu luang kamu begitu. Karena tidak mungkin kamu terus belajar tanpa istirahat gitu kan. Jadi yang cocok, kegiatan yang cocok untuk kamu lakukan di waktu luang itu apa saja yang pokoknya yang membuat kamu nyaman gitu. Kalau ibu boleh tahu apa harapanmu setelah Seperti yang saya bilang di awal tuh, saya tuh ingin motivasi belajar saya tuh kembali, atau enggak setidaknya saya nggak merasa terbebani dengan hal-hal yang belum terjadi atau kemauan orang tua saya yang pengen saya ini, namun saya nggak punya seperti itu. Jadi dari masalah bahagia ya. Selanjutnya tuh saya juga pengen bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua saya. Setidaknya saya bisa menyampaikan bahwa saya tuh pengennya di jurusan ini loh. Terus nggak harus teknik loh, kalau nggak harus teknik biar bisa jadi orang yang sukses atau punya jalan. Saya juga mempunyai banyak hal-hal yang positif atau lapangan pekerjaan yang pun juga lumayan luas. Setidaknya saya bisa berkomunikasi seperti itu dengan orang tua saya. komunikasi seperti itu tanpa orang kecewa gitu. Terus sekali baik gitu ya, ketakutan untuk berkomunikasi dengan orang tua itu takut membuat mereka kecewa dan marah itu memang hal yang wajar gitu. Karena ibu tahu kamu pasti menyayangi orang tua kamu, jadi tidak mau membuat mereka kecewa. Tapi kita bisa lihat nih dari sisi pandang kamu. Kira-kira bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan orang tua kamu agar mereka itu tidak kecewa, dan kamu juga bisa mempertahankan minat dan kemauan kamu, tetapi tidak mengecewakan orang tua kamu. Sepertinya saya belum kepikiran dengan hal itu, Bu. Namun sepertinya saya bisa tetap ambil nih jurusan kemauan yang seperti dimauan orang tua saya, yaitu teknik. Tapi saya bisa kok menyalurkan hobi-hobi saya. Oke, jadi kamu memilih pilihan orang tua kamu untuk masuk di teknik dengan tetapi tetap mengembangkan hobi kamu, kemauan kamu begitu. Menarik. Terus Mungkin dari situ saya bisa gabungin nih, Bu. Kan kemauan orang tua saya teknik dan minat bakat saya tuh ada di jurusan seni. Nah, kan di teknik ini nggak cuma teknik mesin atau lainnya. Di sini kan ada berbagai jurusan, ada sipil atau arsitektur. Nah, saya kan bisa ambil jurusan teknik arsitektur, jadi saya bisa tetap menyalurkan hobi saya dan berada di teknik. Ini win-win solution, guys. wah, itu pemikiran yang sangat bagus tuh. Nah, dari sini pasti sudah tidak ada lagi yang kecewa antara orang tua kamu dan kamu. Jadi, dengan seperti yang kamu bilang
Dengan menggabung begini pasti tidak akan ada yang kecewa lagi begitu. Jadi orang tua kamu senang dan passion kamu juga pasti akan lebih meningkat. Dan jika kamu sudah kuliah nanti pasti tidak ada lagi nih malas belajar atau malas mengerjakan tugas, karena kamu masuk dengan kemauan kamu sendiri, bukan dari orang tua, bukan dari paksaan dari orang tua kamu. Iya juga ya Bu, kok aku nggak kepikiran dari dulu, padahal ini jalan tengah nggak sih dari masalah aku dan mamaku? Memang begitu nak. Kita bisa melihat dengan jelas setelah kita menceritakan, dan juga bisa melihat dengan diri kita sendiri begitu. Jadi tidak usah takut. Iya ya Bu, jadi ternyata cara pikir saya tuh salah. Ternyata kalau saya nggak semangat belajar tuh belum tentu aku gagal. Tapi cuma aku perlu tahu gimana tuh cara belajar saya yang baik dan menyenangkan, sehingga saya bisa termotivasi kembali untuk belajar. Memang terkadang kalau kita lagi dekat dengan masalah, pasti kemungkinan yang lain itu akan hilang gitu. Tapi itu wajar kok. Yang penting sekarang kamu bisa menemukan perspektif baru terkait dengan pemahaman kamu ya. Oh ya, kalau soal komunikasi dengan orang tua kamu, apa yang menurut kamu menjadi langkah awal? Mungkin bersama orang tua saya bisa coba lebih gimana tuh cara komunikasi yang santai. Terus saya juga akan bahas gimana tuh kalau aku tuh masih punya semangat kok untuk kuliah dan masih mau ambil jurusan seperti saran dari mereka. Jadi seperti itu. Terus, Tapi Bu, aku tuh masih takut ngomong sama orang tua. Takutnya tuh mereka bakal ngira aku tuh ngomongnya ngawur atau aku yang bakal salah ngomong. jadi kamu takut kalau kamu salah ngomong, terus mereka marah gitu. Tenang aja. Kalau kamu menjelaskan dengan baik terkait keinginan kamu, itu bisa kok membuka pikiran mereka, membuka perasaan mereka tentang apa yang kamu rasakan gitu. Coba pikir-pikir lagi, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu menjelaskan ke mereka itu tidak membuat mereka kecewa. Mungkin saya bisa menggunakan bahasa yang lebih mudah mereka pahami tanpa menutup perasaan saya. Jadi saya bisa menjelaskan detailnya atau secara perlahan, mungkin seperti itu. Jadi kamu sudah mulai paham langkah apa yang bagus untuk kamu ambil dalam menjelaskan terkait pilihan kamu kepada orang tua kamu tanpa membuat mereka kecewa gitu terhadap kamu. Itu sudah lumayan bagus. Oke, jadi seperti itu ya. Terkait motivasi belajar kamu, nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya di minggu depan. Oke.
Ibu ucapkan terima kasih karena kamu telah datang untuk berbicara dengan Ibu.